warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal, di mana materi yang akan kita bahas yaitu tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik. Setiap usaha yang dijalankan itu membutuhkan perencanaan usaha untuk meminimalisir resiko kerugian yang terjadi dalam suatu usaha. Maka oleh sebab itu, penting untuk mengetahui komponen perencanaan suatu usaha agar usaha yang dijalankan itu dapat berjalan sesuai dengan rencana. Besar kecilnya usaha itu selalu membutuhkan perencanaan usaha yang matang. Jadi tidak boleh sembarangan. Terutama apabila usaha tersebut baru kita mulai. Nah, bagaimana definisi perencanaan usaha? Perencanaan usaha adalah suatu tindakan atau langkah yang akan dilakukan ketika akan menjalankan suatu usaha atau bisnis. Dalam mengimplementasikannya itu membutuhkan komponen perencanaan usaha agar bisnis itu dapat dijalankan dengan baik. Apa saja komponen penting dalam perencanaan usaha? Nah, kita coba bahas ya. Mengetahui betapa pentingnya perencanaan usaha untuk memulai suatu bisnis, maka penting juga untuk mengetahui komponen perencanaan usaha. Berikut ini beberapa komponen yang penting dalam perencanaan suatu usaha. Yang pertama yaitu deskripsi usaha. Deskripsi usaha itu berguna untuk memberitahukan kepada pihak terkait mengenai ide usaha yang akan dilakukan. Dengan demikian, mereka akan mengetahui informasi bisnis yang akan dirilis. Untuk usaha yang lebih besar, maka sebaiknya diinformasikan kepada pihak setiap stakeholder. Nah, bagaimana strategi marketing? Nah, yang kedua adalah strategi marketing. Ya. Seperti halnya bertempur di medan perang, jadi kita ibaratkan, jadi usaha itu atau bisnis itu adalah suatu pertempuran di medan perang yang memerlukan strategi. Untuk memulai sebuah usaha pun memerlukan strategi marketing yang baik atau yang bagus. Hal tersebut berfungsi agar produk atau jasa yang dihasilkan itu dapat diterima di pasaran. Kemudian yang ketiga adalah riset pasar. Melakukan riset pasar dari produk yang akan dihasilkan itu merupakan salah satu bagian penting dalam suatu perencanaan usaha, di mana riset pasar itu meliputi mempelajari selera konsumen. Ya. Dengan demikian, produk yang akan dihasilkan dapat mudah diterima di pasaran. Kemudian yang keempat adalah implementasi pada proses produksi. Setelah menjalankan komponen perencanaan usaha yang telah dijelaskan sebelumnya, maka menjadi yang tidak kalah pentingnya adalah mengimplementasikannya pada kegiatan proses produksi atau membuat suatu barang. Kemudian yang kelima adalah pemantauan produk. Perencanaan usaha selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pemantauan produk. Seberapa besar produk tersebut dapat diterima di pasaran, sehingga dapat diketahui kekurangan produk yang kurang disukai oleh pasar untuk perbaikan ke depannya.
Kemudian yang keenam adalah memaksimalkan manajemen operasional. Manajemen operasional meliputi pengaturan peralatan untuk proses produksi dan penggunaan bahan baku. Manajemen operasional juga meliputi pemilihan sumber daya manusia yang berkualitas guna efisiensi aktivitas produksi yang pertama kali kita jalankan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset perusahaan yang berfungsi untuk memaksimalkan kegiatan bisnis yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketujuh adalah estimasi biaya. Memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan tidak kalah pentingnya untuk memulai suatu usaha. Perhitungan biaya tersebut sangat penting untuk memperhitungkan laba dan rugi. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan lebih besar dari hasil yang kita dapatkan. Perencanaan usaha yang matang itu dapat memperkirakan besaran biaya yang akan kita keluarkan. Nah, jika biaya tersebut terlalu besar, maka dicarikan solusi lain agar biaya dapat ditekan seminimal mungkin. Nah, oleh sebab itu, bagian ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Kemudian yang kedelapan adalah evaluasi. Ya, ini juga salah satu bagian yang penting di dalam perencanaan suatu usaha. Nah, komponen yang terakhir dalam komponen perencanaan usaha adalah meninjau ulang dari keseluruhan komponen perencanaan yang telah dilakukan. Jika berhasil, maka dapat dengan mudah untuk menuai keuntungan. Tetapi jika tidak, berarti ada yang salah di dalam menjalankan perencanaan usaha. Nah, setelah tadi beberapa komponen di dalam perencanaan usaha, nah sekarang kita lihat bagaimana pentingnya suatu perencanaan usaha. Resiko akan senantiasa mengiringi setiap usaha atau bisnis yang kita jalankan. Jika tanpa perencanaan yang matang, maka bersiaplah bisnis yang dijalankan itu akan menghadapi kebangkrutan atau kerugian yang besar. Makanya kita harus berhati-hati dan harus melakukan perencanaan yang baik dan matang, ya. Oleh sebab itu, berikut ini ada beberapa fungsi yang merupakan perencanaan usaha. Nah, perencanaan usaha itu berfungsi untuk meminimalisir resiko. Kemudian yang kedua, menjadi pemenang dalam persaingan bisnis. Kemudian yang ketiga adalah menguasai pangsa pasar. Kemudian yang keempat adalah strategi marketing yang terarah dan baik. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan laba yang tinggi. Nah, itu adalah pentingnya atau fungsi dari suatu perencanaan usaha. Nah, dari sini atau dari penjelasan tadi itu dapat kita simpulkan. Yang pertama, perencanaan usaha tidak dapat diketahui keberhasilannya apabila tidak dipraktikkan secara langsung. Makanya setiap kita melakukan suatu perencanaan, maka yang perlu atau yang penting dilakukan adalah mempraktekkan di lapangan, ya. Kemudian yang kedua, ya, dengan demikian dapat dengan mudah untuk meninjau ulang kelebihan dan kekurangan dari perencanaan usaha yang telah dilakukan. Kemudian pentingnya perencanaan usaha, ya, dalam bisnis agar dapat bersaing dengan para kompetitor, ya, di dalam bisnis yang akan kita atau yang kita lakukan. Demikian, ya, mata pelajaran atau materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu dan mudah-mudahan
apa yang tadi disampaikan itu dapat dipahami dan dapat dimengerti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.